Om Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari Observer, Coach, dan Coachee. Perkenalkan, saya Nikomang Ejelia Artayani dari SD Negeri Semarang Berkau. Saya Lusrianing dari SMA Negeri 1 Semarapura. Saya Kadek Suwardana dari SD 1A. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Bu Lu. Selamat pagi, Gimana Bapak. kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih. Bu Lu, sebelum Ibu Lu melakukan kegiatan coaching, saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa hal. Saya berharap apa yang Ibu Lu lakukan nanti sebagai coaching paling tidak nanti sesuai dengan rubrik penilaian, karena nanti saya sebagai observer akan menilai sebagai dengan rubrik penilaian sesuai dengan apa yang ada di rubrik penilaian. Paling tidak Bu nanti melakukan coaching itu menggunakan alur Tirta, sehingga nanti Ibu bisa menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian membuat rencana aksi, dan bagaimana coaching nanti bisa mempertanggungjawabkan atas solusi yang diberikan terhadap permasalahannya. Di sisi lain, saya juga berharap Ibu bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan coaching, kemudian hadir secara penuh, dan terakhir bisa menyampaikan pertanyaan ke bobot sehingga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dalam menemukan solusi permasalahannya. Adapun pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lu sebelum melakukan coaching, diantaranya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan coaching nanti. Terima kasih Pak. Jadi untuk mengawali sebelum nanti saya meng-coach di teman, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi berkesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Jadi dari proses coaching itu saya bisa mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh si coaching, dan kemudian bisa memberikan pertanyaan berbobot sebagai pemantik, menggali dari si coaching tersebut. Terima kasih Bu Lu. Kemudian saya juga ingin bertanya, dari apa yang disampaikan Bu Lu itu, dari kompetensi yang akan dikembangkan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Lu kembangkan? Jadi bagian spesifik yang ingin saya kembangkan ini adalah mendengar dengan aktif, jadi menyimak untuk bisa memahami permasalahan si coaching, kemudian juga bisa memberikan pertanyaan berbobot khususnya, sehingga saya bisa mengetahui pada saat ini coachingnya mau menyampaikan permasalahan apa, maksud saya tujuan dari tujuan kita coaching hari ini, kemudian mengidentifikasi apa permasalahan, apa istilahnya yang sudah dilakukan si coaching, kemudian solusi yang sudah dia laksanakan pada rencana aksi, kemudian juga sebuah bentuk tanggung jawab dia untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Jadi saya harus berusaha optimal untuk mendengarkan aktif dalam hal ini. Oke, terima kasih Bu Lu. Pertanyaan yang terakhir ini Bu Lu, dalam melakukan coaching nanti, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Lu capai itu mungkin apa? Terima kasih. Jadi ketercapaian yang ingin saya maksimalkan pada coaching hari ini, saya bisa memberikan pertanyaan pemantik dengan istilahnya menggali dari si coaching sendiri. Jadi berharap coachingnya itu bisa melaksanakan
berjalan dengan proses Anutirta. Jadi dari tujuan coaching hari itu bisa dipaparkan, kemudian identifikasi dari permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab setelah memutuskan sebuah rencana aksi dari coaching tersebut. Oke Bulu, paling tidak apa yang menjadi permasalahan coaching itu bisa langsung dicarikan solusi oleh coaching secara langsung Bulu. Terima kasih Bulu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba menjadi seorang coach sehingga permasalahan psikoci itu bisa teratasi nanti. Terima kasih Bulu, mungkin itu saja. Swastiastu Ibu. Swastiastu Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Pagi Bu. Kabar saya baik. Cuman ada yang sedikit mengganjal di hati saya Bu. Oh, boleh saya tahu Bu? Mungkin saya bisa istilahnya bisa berbagi cerita untuk kali ini sehingga Ibu merasakan tenang atau merasa bisa nyaman dengan kondisi Ibu yang sekarang ini. Ya Ibu, terima kasih Ibu mau mendengarkan cerita saya hari ini. Begini Bu, saya punya permasalahan. Kebetulan saya guru kelas 5. Nah sekarang siswa saya di kelas 5 ada satu orang yang belum bisa membaca Ibu, belum bisa membaca lancar. Iya Ibu. Jadi karena Ibu mengampu kelas, katakanlah Niki kelas 5 Niki dikategorikan kelas atas untuk sekolah dasar Jadi ketika beberapa siswa, mohon maaf, berapa kira-kira persentase siswa Ibu yang belum bisa membaca dari populasi kelasnya? Kira-kira cuman 5% lah Ibu. 5%. Tapi walaupun 5% ya Bu, ya rasanya kalau 5% dari populasi kelas itu tidak bisa membaca juga jadi sebuah hambatan untuk proses pembelajaran. Kasihan saya lihat anak itu karena dia tidak bisa membaca lancar Ibu. Jadi saya juga merasa sedikit susah pada saat saya menyampaikan materi. Jadi ketika siswa itu belum lancar membaca, materi pun rasanya tidak bisa tersampaikan ya secara maksimal ya Bu ya. Iya. Oh, itu kendalanya. Jadi selama ini kendala Nike sudah Ibu rasakan di awal-awal menjadi wali karena memegang semua mata pelajaran sebagai wali. Berarti sejauh ini usaha yang Ibu laksanakan apa saja Bu? Boleh saya tahu mungkin untuk menghadapi permasalahan ini? Baik Ibu, usaha yang sudah saya lakukan selama ini terhadap siswa itu, saya sudah melakukan pendekatan dulu kepada siswa itu. Kenapa dia bisa sampai di kelas 5 belum bisa membaca lancar Ibu. Pendekatan saya kepada siswa itu, di sana dia bercerita Ibu, kalau di rumah dia itu katanya kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Dia minta les katanya biar bisa membaca, orang tuanya bilang gak punya uang Bu, dia cerita. Kasihan juga anak itu, dia sampai nangis Bu, dia pingin supaya dia itu bisa membaca gitu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi saya simak bahwa Niki faktor dari support orang tua tinggi permasalahannya. Keinginan dari siswa Niki besar untuk bisa membaca, tapi mungkin dari orang tuanya mungkin tidak maksimal memberikan perhatian. Jadi les yang diminta untuk diberikan oleh ke anak ini, si anak meminta les, tapi karena faktor ekonomi mungkin tidak bisa diberikan. Boleh saya tahu mungkin usaha yang lain yang Ibu lakukan untuk di kelas mungkin ya? Kalau di kelas Ibu, saya memberikan pelajaran tambahan di luar jam sekolah ya. Saya mengajarkan dia membaca Ibu, seperti itu yang sudah saya lakukan. Kemudian rencananya saya juga akan mendekati orang tuanya Ibu. Mendekati orang tuanya agar bisa mensupport anaknya supaya anaknya bisa maju Ibu, minimal lah bisa membaca seperti temannya yang lain, seperti itu Ibu. Jadi yang saya simak tadi Ibu sudah berusaha di luar jam pelajaran untuk memberikan istilahnya latihan membaca ini. Jadi kira-kira setelah Ibu melakukan usaha itu mencoba memberikan jam tambahan untuk belajar membaca, ada nggak keberhasilan atau progresnya dari si anak untuk membaca misalnya yang Ibu lihat selama ini?
selama ini Bu, selama Tiang memberikan pelajaran tambahan, ada kemajuan dari siswa itu Ibu. Dia sudah mulai bisa mengeja kata demi kata sekarang. Kalau dulu belum bisa dia Bu. Ya sekarang sudah mulai bisa, sudah mulai sedikit lah agak gini lancar membacanya. Itu Tiang lihat perkembangannya Ibu. Oh, okay. Berarti kalau dilihat perkembangan dari kemajuan usaha Ibu sekarang saat ini, kalau kita skalakan ya Bu ya, dari angka 1 sampai 10 Ibu sudah berada di posisi mana? Nah kalau idealnya Bu ya, kalau idealnya di angka 100 itu kan siswa sudah lancar sekali, sudah pasti membaca nih. Tapi kalau Tiang lihat siswa ini beradalah di angka 5 lah Ibu, karena dia dulunya yang sudah tahu abjad, cuman belum lancar membaca Ibu. Itu yang Tiang lihat. Makanya Tiang melihat anak ini berada di posisi angka 5 lah. Berarti nanti ketika posisi angka 5 ini untuk bisa disempurnakan lagi sehingga anak ini bisa lancar membaca Bu ya. Sekarang kan masih tahap mengeja. Sekarang untuk proses bisa lancar membaca berarti perlu juga ekstra usaha dari wali dengan jam tambahan, Ibu memberikan jam tambahan untuk mengajar. Di samping itu tadi yang saya simak tadi Ibu menyampaikan mendekati orang tua nggih, Ibu ya. Itu kira-kira rencana niki Ibu akan laksanakan, maksud saya mendekati orang tua kapan kira-kira? Rencananya Ibu dalam waktu 2 hari ini, nah, karena di desa itu masih ada kegiatan upacara Bu ya. Jadi dalam waktu 2 hari yang akan melakukan pendekatan terhadap orang tua itu untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Itu rencananya. Boleh saya tahu niki upaya Ibu berarti mengkomunikasikan dengan orang tua dengan mengadakan panggilan atau mendatangkan orang tua ke sekolah gitu? Kalau mendatangkan orang tua mungkin nanti Tiang takutnya orang tua itu terkendala dengan kenapa saya dipanggil begitu nanti Bu ya, beban pikiran jadinya. Lebih baik Tiang pendekatan ke rumahnya saja Ibu. Jadi lebih santai kita dengan orang tua nanti seperti itu. Oh, berarti yang saya simak nanti Ibu yang akan melakukan kunjungan ke rumah si anak. Jadinya komunikasinya bisa langsung nyambung ke orang tua nih. Nike sebuah usaha yang saya lihat sudah saya apresiasi nike upaya total dari seorang pendidik untuk bisa istilahnya memaksimalkan potensi anak. Jadi biar bisa membaca lancar tetap perlu support selain dari si anak sendiri yang belajar, kan dukungan dari orang tua. Berarti istilahnya orang tua setidaknya memberikan ruang, memberikan motivasi, juga mensupport anaknya untuk bisa lancar membaca ya. Terima kasih Bu. Niki rasanya sebuah usaha maksimal dari seorang pendidik. Jadi kira-kira Ibu apa lagi yang perlu dilakukan selanjutnya selain melaksanakan itu kedua hal itu? Terima kasih. Tiang maunya berkolaborasi Ibu dengan rekan guru yang lain, mencari solusi bagaimana kira-kira mengatasi permasalahan siswa ini seperti itu Ibu. Mungkin dengan rekan sejawat terutama yang guru kelas rendah Ibu. Guru kelas rendah kan dia memiliki teknik-teknik membaca awal seperti apa. Itu rencana Tiang ke depannya Ibu. Jadi upaya maksimalnya melakukan kolaborasi dengan guru kelas bawah sehingga Ibu punya teknik cara untuk memberikan istilahnya tuntunan untuk bisa membaca lancar kepada siswa yang bermasalah itu. Kira-kira ini rencana ini kan dilaksanakan segera Bu dengan berkolaborasi niki. Jadi pertemuan kita hari ini bagaimana Bu? Kira-kira sudahkah Ibu merasakan permasalahan Ibu sudah dapat titik temu istilahnya? Ya Ibu, hari ini saya senang sekali Ibu bisa sharing berbagi dengan Ibu. Setidaknya beban saya sedikit berkurang Ibu dengan saya bercerita kepada Ibu seperti itu. Jadi hari ini kita sudah istilahnya bersharing. Jadi Ibu sudah mengutarakan permasalahan dari siswa Ibu yang
walaupun 5% dia belum belajar membaca, tapi tetap kita memaksimalkan usaha biar bisa dia melakukan proses pembelajaran. Jadi nanti ibu akan berkomunikasi dengan orang tuanya selain memberikan juga jam tambahan pada siswa itu. Dan tambahan lagi mungkin kolaborasinya nanti ya dengan sesama guru di kelas bawah untuk teknik-teknik pembelajaran agar bisa membaca lancar gitu. Kira-kira ada lagi Bu yang ingin di-sharing ke saya dalam hari ini? Untuk hari ini kan sepertinya cukup sekian dulu Bu ya. Nanti Setelah yang melakukan pendekatan kepada orang tuanya, mungkin yang berbincang-bincang kembali sama ibu ya. Mungkin nanti saya tunggu Bu bincang-bincangnya. Kalau ibu mau menyampaikan apa lagi kemajuan yang dari usaha yang ibu lakukan, saya bersedia Bu untuk diajak bersharing. Ya Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat Bu Luh. Saya tadi sudah mengamati apa yang dilakukan Bu Luh, mengcoaching Bu Kemang ya. Jadi luar biasa. Saya melihat Bu Luh sudah menerapkan alur kita, yaitu Bu Luh tadi antara coach Bu Luh sudah coaching, sudah menyampaikan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian coaching juga sudah sudah secara nyaman ya dengan Bu Luh, karena Bu Luh tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tergali potensinya menyampaikan permasalahan dan mencarikan solusinya sendiri. Tadi saya lihat juga coaching sudah mempertanggungjawabkan komitmennya dalam rencana aksi yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu Luh, keterbukaan coaching sudah kelihatan. Di sisi lain dengan pertanyaan berbobot yang disampaikan Bu Luh, coaching juga menyampaikan saran-saran dengan permasalahannya. Nah, sebelumnya setelah indikator itu sudah tercapai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Luh. Yang pertama, setelah tadi saya mengamati kegiatan coaching, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi itu yang menjadi indikator tercapai pengembangan yang Bu Luh inginkan? Terima kasih Pak. Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, jadi yang ingin saya sasar atau sebagai target keberhasilan dari saya, bahwa saya sudah bisa hadir mendengarkan, hadir penuh mendengarkan si coaching. Jadi saya sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot, menggali dari coaching tujuan pertemuan hari ini, kemudian mengidentifikasi permasalahannya sudah, kemudian saya juga sudah bisa memberikan pertanyaan, menggali dari coaching untuk rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahannya, dan juga sebuah bentuk tanggung jawab dari coaching tersebut untuk pelaksanaan solusi yang dibuatnya. Oke, terima kasih Bu Luh, sudah luar biasa. Saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang saya sudah nilai tadi. Ternyata Bu Luh itu sudah hadir penuh, kemudian percakapan sudah mengalir, keterbukaan apa yang disampaikan Ibu benar sekali. Kemudian alur kita yang dari awal Ibu rencanakan itu sudah jalan Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang ingin saya sampaikan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi setelah tadi melakukan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah mengcoaching dengan alur tirta niki untuk maksimalnya. Jadi saya memerlukan latihan terus berkesinambungan sehingga saya bisa melakukan coaching niki dengan alur tirta, di mana saya bisa
menggali sama-sama koci, tahu tujuan dari pelaksanaan koci hari ini ataupun kedepannya, kemudian bisa saya identifikasi permasalahan. Maksud saya di sini koci menyampaikan sendiri permasalahannya tanpa saya harus menggurui, kemudian si koci sendiri juga bisa melakukan rencana aksi solusi untuk sebuah permasalahan yang dia hadapi, kemudian juga mempertanggungjawabkan atau melaksanakan kapan solusi dari permasalahan itu dilaksanakan tanpa saya istilahnya menggurui atau memberikan saran atau masukan. Setidaknya di sini saya harus menjadi seorang yang netral dalam sebuah proses coaching, Pak ya. Oke, selamat Bu Lut sudah melakukan coaching sesuai alur cerita dengan baik. Semoga kedepannya Ibu dengan berlatih bisa meningkatkan potensi coaching lebih baik lagi. Oke, semua cukup sekian. Om Swastiastu. Kami, Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari observer atau pengamat, kemudian coach dan coachee. Saya sendiri, Nikoma Angelia Artayani sebagai observer, di sebelah kanan saya Kadek Suwardana sebagai coach. Di sebelah kiri saya Lesrianing sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Angel. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang utarakan atau sampaikan kepada Bapak ya. Apakah nanti kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur kita? Oke. Nah Bapak, nanti penilaian tiang itu adalah apakah kegiatan coaching hari ini sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian apakah coaching sudah memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Baik Bapak, pertanyaan pertama yang ingin yang sampaikan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Terima kasih Bu Angel. Potensi yang nanti saya akan kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua bagaimana saya menyimak apa yang disampaikan oleh Kuci, yang kedua pertanyaan yang saya sampaikan ke pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Angel. Baik Bapak, di antara ketiga kompetensi yang sudah Bapak sampaikan, yang mana yang paling spesifik yang akan Bapak lakukan? Baik Bu Angel, mungkin yang nanti akan saya lebih spesifik sampaikan adalah bagaimana saya menyimak secara penuh, kemudian bagaimana cara saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada Kuci. Baik. Pertanyaan terakhir Bapak, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Terima kasih Bu Angel. Paling tidak indikator yang ingin saya capai, saya berharap Kuci nanti bisa mencarikan solusi tersendiri terhadap permasalahannya sendiri. Baik Bapak, ya. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan nanti kegiatan coaching berjalan dengan baik dan menemukan solusi Bapak ya. Siap ya. Om Swastiastu, Bu. Gimana kabarnya Bu? Baik Bapak. Ya, mudah-mudahan sehat dulu ya. Hari ini Bu, 10 sampai 15 menit ke depan ini kita akan berbagi sharing. Mungkin ada beberapa hal yang Bu mau sampaikan dengan dia. Gitu Bapak, terima kasih Niki. Sebenarnya Niki sisi curhat saya Pak ya ke Bapak. Mudah-mudahan bisa berbagi dan juga nanti saya bisa mempunyai solusi untuk permasalahan Niki. Tapi Niki Pak, sebenarnya saya punya permasalahan di siswa perwalian saya. Niki, siswa perwalian saya ini dipanggil di BK dengan permasalahan dia didapatkan menghisap vape kayaknya di kelas. Tapi
dia tidak mengaku dan dia membela diri Pak. Jadi kemarin dia dipanggil ke BK dan menghadirkan orang tua dalam hal ini, jadi panggilan orang tua. Oh gitu dulu ya. Jadi Ibu mengalami permasalahan, Ibu sebagai wali kelas anak tersebut yang sudah dipanggil di BK karena menggunakan HP. Ya, nah itu permasalahan dulu hari ini. Nah kira-kira ketika permasalahan tersebut apa yang sudah Bu lakukan sama ketika mendengar seperti itu dulu? Kemarin ketika kasus Nike dibawa ke BK, saya sebagai wali dipanggil oleh BK, saya shock Pak, benar. Saya tidak menyangka anak itu akan seperti Nike berkasus, karena saya masuk ke kelas beberapa kali sebagai wali, kita sempat membuat keyakinan kelas, bagaimana seharusnya menjadi warga kelas, istilahnya mematuhi peraturan yang sudah ada di sekolah, juga di kelas juga harus solid istilahnya, berkolaborasi. Yang saya bikin shock itu bahwa anak itu ternyata berkelakuan seperti itu, dan yang mendapatkan dia menghisap HP itu adalah seorang guru yang waktu itu pada saat yang istirahat ingin mengumumkan sesuatu, dan anak itu mengelak dan bahwa dia tidak melakukan hal itu, dan dia hanya mengecas alat gitu aja, padahal sudah ada asap di sekitaran siswa tersebut. Berarti dulu merasa sangat shock ya ketika anak yang padahal selama ini Ibu lihat di kelas baik-baik saja, kemudian Ibu dia lihat sikapnya baik, cara belajarnya baik, tapi ternyata Ibu dipanggil BK, anak tersebut ternyata dia ada melakukan sesuatu ya dikatakan menghisap tapi ya kayak rokok itu Bu ya. Terus ketika itu terjadi kemudian apa yang Ibu lakukan setelah itu? Waktu nikah BK menelpon saya. Waktu BK menelpon saya hadir di sana, saya mendengarkan pengaduan dari guru BK tentang kelakuan anak saya, dan saya menanyakan langsung ke siswa tersebut, dan juga jawabannya sama, tidak Bu, saya tidak menghisap HP, saya hanya mengecas alat vape itu. Nah seperti itu saya kembali memberikan refreshing tentang restitusi dikit, karena saya ingat kemarin coba diingat kembali, benar nggak seperti itu kejadiannya, jangan berbohong, sebaiknya jujur saja, dikatakan seperti itu. Saya berkata kepada anak itu, dan anak itu tetap seperti membentengi diri, mengaku. Nah, Oke, belum. Setelah apa yang dilakukan oleh Buluh tadi memang benar. Nah, kira-kira ini Buluh dari angka Bu ya, Buluh yang apa yang Buluh lakukan itu dari 1 sampai 10, kira-kira apa yang dilakukan Buluh itu udah di perkiraan angka berapa Buluh? Kalau di rentang skala 1 sampai 10 mungkin Pak ya, karena saya belum berhasil di kecil sini. Sekali ya Buluh ya? Iya, saya merasa kategori gagal, mungkin ya belum ada peningkatan untuk kembali menumbuhkan kesadaran dia sebagai anggota kelas dengan keyakinan yang kita sudah buat, kesepakatan kelas untuk mematuhi peraturan. Sepertinya saya merasa gagal Bapak. Oke, Buluh sudah merasakan apa yang sejauh ini Buluh lakukan dari rentangan itu, bahkan Buluh seolah-olah gagal gitu. Nah sekarang kira-kira untuk masuk ke angka yang lebih besar lah sedikit, kira-kira ke depan seperti apa peran Buluh agar anak tersebut mungkin menyadari kesalahan yang dia lakukan? Kalau yang untuk kedepannya ya. Kemarin pada saat pemanggilan orang tua, saya sudah komunikasi dengan orang tuanya untuk sama-sama lah kita memantau, melihat si anak bagaimana di rumah, apa yang dia lakukan di rumah. Setidaknya diperhatikanlah, diajak ngobrol lah kita
sama orang tua, antara orang tua dan anak itu ngobrol apa aja kegiatannya di rumah dan untuk memberikan nasihat istilahnya. Jadi saya titip pesan ke ibunya yang waktu itu tidak hadir, ibu titip pesan tolong anaknya dipantau, dilihat karena ini sudah 2 kali dipanggil BK dengan kesalahan seperti ini dan awalnya tidak mengaku. Jadi komunikasi dengan orang tua untuk selalu memperhatikan kegiatannya di rumah si anak ini dan juga memberikan nasihat juga terutama kepada si anak ini. Istilahnya merevisi kembali untuk istilahnya jangan untuk melakukan kesalahan yang ketiga kalinya ulang-ulang. Kemudian kalau di kelas saya amati sekarang sudah seminggu Niki dia sudah kembali membaur dengan temannya. Mungkin teman-temannya juga sudah tahu kasus ini, sudah dipanggil ke BK, dia sudah tahu teman-temannya dan dia kembali membaur ke kelas. Dan ketika ada pembelajaran, ketika saya masuk di kelas untuk setidaknya mengumumkan sesuatu, dia saya rangkul dan saya selalu tanyakan dia mana si Dede namanya, mana si Dede, I love you, saya katakan begitu. Bagaimana kamu sehat-sehat saja? Saya selalu menanyakan gimana dan saya selalu menanyakan hari ini Dede masuk nggak? Itu saya selalu tanyakan ke temannya gitu. Bulu luar biasa yang menjadi solusi Bulu. Tadi saya dengar Bulu menyampaikan ada pendekatan ke orang tua ya. Ke orang tua lebih spesifik, anak tersebut paling tidak ada motivasi atau kemampuan dari orang tua. Di sisi lain Bulu juga memberikan solusi, melakukan pendekatan pertemanan sehingga pemantauannya itu lebih mudah ke depannya. Oke, terima kasih Bulu. Nah, kalau boleh tahu kira-kira ini Bulu dengan rencana Bulu akan seperti itu dengan permasalahannya, ada nggak teman yang bisa diajak untuk kerjasama untuk mengawasi, sama-sama mengawasi si anak ini kira-kira yang Ibu lihat? Kalau untuk istilahnya kolaborasi sama teman Pak ya, kalau biar nggak Bulu saja yang mengawasi anak tersebut. Kalau dengan teman-temannya di kelas, ada beberapa siswa yang mungkin memang bisa diajak kolaborasi. Istilahnya saya tanyakan informasi sama temannya sendiri. Istilahnya kayak kita berspionase di siswa. Gimana dia sekarang di kelas, mau nggak dia kembali membawa di kelas, atau gimana dia istilahnya ngapain aja dia di kelas gitu. Jadi saya istilahnya mencari circle-nya dia si anak ini dan menanyakan hal-hal apa yang dia lakukan di kelas gitu. Itu sih usaha saya sih kalau memberikan bisa. Nah, kira-kira rencana Bulu yang dengar mendekati orang tuanya biar bisa juga menasihati anaknya atau mengawasinya, itu kira-kira kapan rencana Bulu untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuanya? Komunikasi lanjutan mungkin komunikasi lanjutan kita kan punya grup WA Pak G. Kemungkinan saya akan chat di WA karena saya takut menghadirkan lagi orang tua, nanti dia punya persepsi lain. Karena kemarin saya refleksi kalau kemarin menghadirkan kasus kemarin sepertinya dia tuh agak ketakutan, ngomong, anak itu takut ngomong ke orang tuanya. Jadi dari jam yang sudah kita tetapkan jam sekian molor gitu karena nunggu katanya, dan ternyata ibunya masih kerja. Kasihan juga kalau ditatangkan langsung, saya ngobrol langsung dengan orang tuanya untuk yang kedua kalinya, maksudnya untuk menanyakan kemajuannya di rumah atau bagaimana dia kelakuannya di rumah setelah kasus Niki. Kalau dipanggil langsung nanti saya takut menghambat nanti pekerjaan orang tua. Kalau komunikasi lewat WA saya akan upayakan nanti ke depan Niki biar segera Pak, karena Niki kan juga masih dipantau, anak Niki istilahnya dipantau ya, biar tidak lagi mengulangi kesalahan yang kedua. Terima kasih Bulu, luar biasa Ibu Lu sudah meningkatkan potensi Bulu untuk kedepannya akan seperti apa. Yang tetap mendukung, mudah-mudahan tercapai apa yang menjadi permasalahan Bulu dengan solusi yang tadi sudah Bulu agendakan. Depannya
bahwasanya Buluh tinggal menambah satu komunikasi dengan orang tuanya, kemudian mendekatkan diri ke anak untuk lebih cepat memberikan pengawasan. Kemudian Buluh juga menyampaikan ada satu teman yang Ibu Buluh jadikan partner untuk bisa saling berkolaborasi, melihat atau paling tidak ada yang ditanyakan bagaimana situasi anak tersebut. Mungkin seperti itu Buluh. Dari percakapan kita ini Buluh, kita anggap sudah selesai gitu. Cuma saya ingin mempertanyakan kembali apa sih sebenarnya rangkuman percakapan hari ini Buluh yang sudah Buluh dapatkan. Terima kasih Pak ya. Sepertinya di sesi curhat terdalam seperti deep talk, apa istilahnya, ngobrol-ngobrol dalam istilahnya ya. Jadi saya dengan siswa perwalian saya yang berkasus, bagaimana upaya saya kembali memperbaiki sikapnya dia agar dia tidak kembali mengulang kesalahan, karena kemarin tercatat di BK itu kesalahan yang kedua. Jadi istilahnya ketika kesalahan ini diulangi lagi untuk yang ketiga kalinya kan akan nanti beresiko. Juga saya selaku wali, istilahnya orang tua di sekolah, ikutlah istilahnya mengawasi bagaimana harusnya siswa tersebut bertingkah laku yang positif ya Pak ya, tidak melanggar peraturan sekolah, tapi tetap juga saya berkomunikasi dengan orang tuanya, berkolaborasi dengan orang tua, meminta orang tuanya untuk ya setidaknya melihat perkembangan anaknya di rumah, kemudian memantau istilahnya ya untuk pergaulannya agar selalu positif dan tidak lagi mengulangi kesalahan ini. Oke, terima kasih Buluh sudah menyimak dan Buluh sudah mencarikan solusi sendiri atas permasalahan Buluh. Ini sudah waktu, sudah jam, mohon maaf ini. Karena tadi saya memberikan waktu ya, sebelum sudah 15 menit. Mungkin pertemuan berikutnya Ibu Buluh bisa curhat lagi. Terima kasih. Terima kasih Buluh. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu Bu Injen. Pak, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching bersama Bulung ya. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi Pak ya. Baik, pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Terima kasih Bu Angel atas kesempatannya. Saya tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Buluh, tentunya indikator yang ingin saya capai. Saya melakukan jenis coaching dengan alur Tirta, yaitu pertama saya dan coach menyampaikan tujuan daripada kegiatan coaching. Kemudian saya berharap coach nanti mampu mengidentifikasi permasalahannya sendiri. Kemudian coach nanti membuatkan rencana aksi kedepannya akan seperti apa. Kemudian saya berharap coach mampu bertanggung jawab atas solusi yang sudah coach sampaikan. Nah, kemudian dari tahapan alur Tirta itu, saya juga berharap kegiatan itu saya hadir penuh, kemudian saya mampu menyimak atau mendengarkan aktif, kemudian saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach mampu nanti memberikan solusi atas permasalahan sendiri. Baik Bapak. Nah, yang kedua di sini saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya yang berbasis data Pak ya. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang Bapak lakukan. Nah, di sana Bapak sudah mampu menjadi pendengar yang baik atau pendengar yang aktif. Kemudian Bapak sudah hadir penuh. Kemudian sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dan coachee mampu menyampaikan tujuan dari proses coaching. Kemudian di sana coachee juga sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian coachee juga sudah mampu menyampaikan rencana aksi
informasi Iya. dari permasalahan beliau. Iya. Kemudian di sana Koci juga mampu mempertanggungjawabkan solusi yang sudah beliau sampaikan. Iya. Itu yang bisa beri catatan pada proses coaching yang tadi Iya. Bapak lakukan. Siap. Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, Iya. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Oke, terima kasih Bu Angel. Mungkin kompetensi yang ke depan yang harus saya tingkatkan itu tentunya khususnya di Aluvita itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk itu saya harus berlatih secara berulang-ulang, mungkin dengan teman guru sejawat dan siswa, sehingga apa yang menjadi permasalahan coach itu bisa mencarikan solusinya sendiri dan bisa mempertanggungjawabkan dari permasalahan dengan solusinya sendiri, Bu Eja. Baik Bapak, bagus sekali Bapak. Yeah. Nah dari proses coaching yang Bapak lakukan, yang harapkan atau kita harapkan bersama ke depannya proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta Pak ya, dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Eja. Terima kasih. Swastiastu Ibu Angel. Swastiastu. Pagi, bagaimana kabarnya Ibu? Baik Bu. Oke, begini Bu ya, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Jadi saya di sini sebagai observer. Sebelum Ibu melakukan coaching di sini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Namun sebelumnya saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian untuk proses coaching ini. Nah, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sesuaikah dengan alur tirta apa belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachnya, dan juga bagaimana Ibu sebagai coach di sini menggali pertanyaan berbobotnya dan coach menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa nanti Ibu yang pesan disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan di sini, kemudian proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi dari si coach. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk pertanyaan pertama Niki tentang kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan, Bu? Baik, terima kasih Bu. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini dalam proses coaching itu adalah yang pertama presence Bu, kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif pada saat proses coaching. Kemudian saya bisa memberikan pertanyaan berbobot Ibu, sehingga mampu menggali coaching untuk menyampaikan solusi-solusi dari permasalahan. Oke, terima kasih. Jadi ada tiga hal yang Ibu akan kembangkan. Jadi kehadiran penuh, presence itu, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot selama proses coaching. Oke. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana kompetensi yang akan spesifik Ibu kembangkan dalam proses coaching? Yang spesifik nanti yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang aktif itu, sehingga nanti saya bisa memantik si coach supaya bisa membuat solusi-solusi dari permasalahannya tersebut, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Ibu, ini pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, apa kira-kira Bu indikator ketercapaian? Baik Ibu, indikator ketercapaian yang ingin saya sampaikan di sini adalah nanti si coach mampu menyampaikan
kemudian mencari solusi dari proses coaching yang sedang kita lakukan. Oke, jadi ketika Ibu melakukan proses coaching, si coach bisa menyampaikan solusi dari permasalahannya. Oke, nanti yang pesankan proses coaching ini sesuaikan dengan alur tirta. Oke, terima kasih Ibu. Baiklah, nanti Ibu saya persilakan melakukan proses coaching bersama coaching. Nanti saya akan mendampingi selama proses itu. Terima kasih Ibu. Swastiastu Pak Kades. Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak Kades? Baik, Bu Angel. Bu Angel hari ini mungkin barang 10 menit sampai 15 menit lah saya minta waktu Bu Angel. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Baik, 10 sampai 15 menit mungkin saya bisa Pak Kades ya. Sebelum saya masuk kelas, oke, saya akan mendengarkan keluh kesah Pak Kades. Bagaimana Pak Kades? Apa yang terjadi? Gini Bu Angel, saya kan diberikan kepercayaan sebagai kepala sekolah di SDN Satuan. Nah, selama ini saya banyak mengalami kendala karena saya melihat SK komite, ya, SK komite yang dulu itu sudah kadaluarsa, dan saya tanya dengan teman-teman bahwasanya peran komite itu sudah tidak aktif. Artinya hanya sekedar memberikan tanda tangan. Nah, jaranglah ke sekolah memberikan kunjungan. Kemudian ada sesuatu di sekolah, ketika menghubungi komite untuk bisa hadir ke sekolah, beliau tidak mau hadir, seperti itu menurut saya. Baik, berarti di sini permasalahan Pak Kades itu ada peran komite yang tidak aktif ya? Karena SK-nya sudah kadaluarsa. Nah, dari permasalahan Pak Kades itu, apa kira-kira penyebabnya? Kenapa komite itu tidak aktif? Bu Angel, setelah saya telusuri, ternyata selain masa bunga baktinya sudah selesai, komunikasi juga dari guru dengan komite itu tidak ada. Itu yang pertama. Setelah yang kedua, setelah yang berkunjung ke komite yang lama itu ternyata sudah berumur, dan beliau juga menyampaikan tidak memungkinkan lagi untuk aktif seperti dulu. Itu penyebab utamanya seperti itu. Berarti di sini komite itu sudah berumur, sehingga dia tidak aktif. Nah, Pak Kades, dari apa yang Pak Kades sampaikan itu, kira-kira apa yang Pak Kades bisa lakukan? Nah, untuk kedepannya saya ingin, tentunya karena masa bakti beliau dan umur beliau sudah tua, itu saya kasihan juga. Saya ingin merubah, artinya merapatkan orang tua dan anggota komite untuk menunjuk ketua komite baru. Nah, mungkin dengan demikian peran komite kedepannya tentu akan lebih maksimal lagi, akan aktif lah itu. Sehingga karena itu sangat penting bagi saya, jika komite tidak aktif, permasalahan-permasalahan khususnya permasalahan siswa dan permasalahan orang tua yang tidak bisa saya tangani karena berhubungan dengan masyarakat, tentunya tidak nyambung jadinya, dan saya pun harus harus mencari solusi, menyampaikan sesuatu di ketua komite sebenarnya, biar tidak runyam antara orang tua ke orang tua, kan rame jadinya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan itu, kira-kira bagaimana Pak Kades, rencana apa yang akan Pak Kades lakukan untuk mengatasi kondisi ini? Pertama, saya pasti akan berkolaborasi dengan teman-teman untuk menyelenggarakan rapat orang tua. Kemudian saya sekaligus, selain ada pemilihan komite, karena ini tahun ajaran baru, saya juga akan menyampaikan misi-misi sekolah, kemudian bagaimana peran komite pada saat itu. Nah, sekaligus juga saya kepingin komite itu benar-benar menjadi wakil dari orang tua untuk menyampaikan jikalau ada sesuatu yang kurang, ada kejanggalan di sekolah, sehingga komunikasi kita nyambung. Kemudian perbaikan dan pengembangan sekolah itu ada peran lah dari komite untuk bisa memajukan sekolah.
Baik, berarti di sini Pak Kade akan melakukan rapat komite, kemudian menyampaikan visi dan misi sekolah, seperti itu, nggih. Baik. Nah, tujuan dari Pak Kade melakukan kegiatan itu apa kira-kira? Yang pertama, ketika saya sudah membentuk komite baru, kemudian menyampaikan visi misi sekolah, tentunya kan peran dari komite itu kelihatan di mana dia berperan. Nah, saya rasa peran komite itu sangat sentral karena dia bisa langsung ke sekolah menyampaikan saran atau ide juga, kemudian jika ada sesuatu yang kurang pas di sekolah, dia juga bisa menegur saya sebagai kepala sekolah. Nah, di sanalah kolaborasi orang tua itu terwakili oleh komite. Nah, sehingga visi sekolah saya itu selalu mendapatkan dukungan dari komite. Terkait dengan peran dari komite yang sudah Pak Kade sampaikan, kalau peran komite yang ideal itu kan berada di angka 10 Pak Kade. Kalau Pak Kade sekarang melihat permasalahan terkait dengan peran komite itu kira-kira berada di angka berapa? Kalau dilihat permasalahannya kan hampir, kalau 0 sampai 10 itu paling 1-2 karena sudah sama sekali tidak aktif kan, tidak ada komunikasi. Itu aja. Nah, sekarang Pak Kade ingin supaya tujuan Pak Kade tercapai. Kira-kira Pak Kade ingin meningkatkan di angka berapa? Oke, karena ini awal program, apalagi saya artinya baru mengenal komite karena saya dari Singaraja, sedangkan komitenya kan dari AN. Paling tidak dengan pendekatan saya, kemudian menyampaikan program dan tujuan visi saya ke depan akan seperti apa, paling tidak meningkatlah dari 1 sampai 6 sampai 7, sudah cukuplah buat saya untuk mencapai apa yang saya harapkan. Pak Kade ingin berada di angka 6 atau 7? Ya, baik. Kalau Pak Kade ingin di angka 6 atau 7, kira-kira ada tidak rencana lain yang ingin Pak Kade gunakan untuk mengatasi masalah? Terutama yang paling dekat ya, satu kan komunikasi. Kemudian dengan komunikasi itu tentunya saya harus membuat WA group atau menyimpan nomor komite. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya juga akan membuat WA group orang tua siswa, komite dan anggota komite bersama juga dengan wali kelas masing-masing siswa, sehingga permasalahan apapun orang tua yang tidak masuk ke medsos secara langsung bisa dikeluh kesahkan di dalam WA group di sana. Paling tidak orang tua adalah bagian daripada keluarga sekolah, komite juga bagian daripada warga sekolah, itu kita merupakan satu rumah tangga yang bisa memecahkan masalah bersama di sana di WA group. Nanti Pak Kade punya 3 rencana yang akan dilakukan. Yang pertama melakukan pendekatan, kemudian membuat WA group, kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi, karena itu juga merupakan bagian dari warga sekolah. Nah, yang paling spesifik yang akan Pak Kade lakukan itu supaya tujuan Pak Kade tercapai, kira-kira yang mana? Yang spesifik yang bisa saya lakukan paling tidak komunikasi. Nah, komunikasi yang penting, sehingga dengan kedekatan saya dengan komite mengetahui kemampuan dan kekurangan saya, dan saya pun mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh komite untuk bisa berperan di sekolah. Baik Pak Kade, bagus sekali nggih solusinya Pak Kade. Nah, kapan kira-kira rencana ini akan Pak Kade lakukan? Untuk komunikasi dan grup WA sih sudah saya buat. Nah, cuma sementara ini dari pihak komite bilang karena masih ada kesibukan, beliau akan berkunjung ke sekolah. Paling seminggu ini beliau akan berkunjung ke sekolah dan mungkin akan melakukan pendekatan lah dengan saya, dengan visi-visi yang saya akan lakukan, menanyakan seperti apa. Karena beliau terus terang, beliau adalah tokoh masyarakat
masyarakat sehingga memang ada kesibukan, tetapi beliau sudah berkomitmen untuk bisa membantu sekolah untuk mengembangkan sekolah ke depan biar lebih baik. Baik, berarti dalam waktu 1 minggu Pak Kadek ada akan merencanakan itu karena komite itu seorang tokoh masyarakat ya, jadi Pak Kadek terkendala di sana, jadi dalam waktu 1 minggu Pak Kadek akan melakukan pendekatan. Baik. Nah, Pak Kadek terkait apa yang tadi Pak Kadek sampaikan, itu sudah bagus sekali. Nanti Pak Kadek bisa bertemu lagi berbincang-bincang dengan saya setelah Pak Kadek melakukan pendekatan. Nah, namun sebelum itu kira-kira apa yang sudah Pak Kadek dapatkan dari perbincangan kita? Terima kasih Bu Angel. Paling tidak dengan saya menyampaikan sesuatu dengan Bu Angel, saya mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya, terutama dalam mewujudkan visi misi sekolah dengan membentuk komite baru. Dengan cara berkolaborasi dengan teman, kemudian berkomunikasi dengan komite, kemudian mengadakan pendekatan, kemudian kita saling memberikan masukan dan saran dengan orang tua di WA Group. Nah, itu mudah-mudahan Bu Angel ya, mudah-mudahan apa yang saya harapkan ke depan itu ada dukungan dari komite dan masyarakat dalam pengembangan sekolah yang saya lakukan. Baik Pak Kadek, bagus sekali nih tadi apa yang Pak Kadek sampaikan. Nah, nanti kita bisa berbincang-bincang kembali Pak Kadek setelah 1 minggu Pak Kadek melakukan pendekatan. Terima kasih Pak Kadek. Sama-sama Bu Angel sudah meluangkan waktu. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan bersama Koci. Mantap sekali Bu, tadi Ibu sudah bagus melaksanakan coachingnya. Jadi sebelum mengakhiri dari proses yang namanya sebuah coaching, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dari proses coaching tersebut. Pertanyaan pertama nih Ki, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang mungkin menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin Ibu laksanakan pada proses coaching? Terima kasih Bu. Tadi pada saat proses coaching Bu, di sana saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya. Di sana sudah coach dan coaching sudah menyampaikan tujuan dari coaching, kemudian bisa mengidentifikasi, kemudian membuat rencana aksi dan bisa membuat solusi. Jadi Ibu sudah melaksanakan alur kita selama proses coaching. Jadi sama seperti yang saya tadi sudah observasi. Jadi berdasarkan data yang sudah saya dapatkan, berdasarkan rubrik tadi yang saya lihat, jadi yang saya catat di sini pada saat proses coaching Nike, Ibu sudah menggali dari coach di sini sehingga yang saya amati si coach sudah bisa menyampaikan tujuan pada pertemuannya proses coaching, kemudian juga si coachnya mengidentifikasi masalahnya sendiri, kemudian memberikan solusi atau rencana-rencana aksinya dalam pelaksanaannya juga sudah menetapkan sebuah target, istilahnya target kesempurnaan untuk sebuah rencana aksi. Jadi kemudian yang terakhir juga saya dengarkan bahwa si coach sudah punya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan solusi pada rencana aksinya dari permasalahannya. Mantap sekali Bu, hebat sekali Niki yang saya simak. Ibu juga dalam proses coaching sudah istilahnya hadir presence penuh, mendengarkan coaching, kemudian memberikan pertanyaan berbobot pada si coachnya. Jadi yang dari saya amati semua mengalir sesuai dengan alur percakapan Tirta. Hebat sekali Bu. Kemudian Niki saya lanjutkan, ini pertanyaan ketiga, mungkin kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching Niki? Sekali lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu
kembangkan dari proses coaching yang tadi Ibu sudah laksanakan depannya nih gitu utama gitu. Ya, kompetensi yang yang kembangkan di sini yaitu kompetensi mendengarkan dengan baik, yang aktif itu kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, dan saya juga menginginkan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta nantinya itu, ya, karena alur tirta itu memudahkan kita dalam coaching seseorang itu. Kan sejawat misalnya nanti kita akan melakukan proses coaching, nah dengan alur tirta ini akan memudahkan kita melakukan proses coaching itu. Nah di sana proses coaching ini coach dan coachee supaya mampu menyampaikan tujuan dari coaching tersebut. Kemudian si coachee mampu mengidentifikasi permasalahan yang dia miliki, kemudian juga mampu membuat rencana aksi dari permasalahannya tersebut, dan nantinya coachee juga mampu mempertanggungjawabkan solusi-solusi yang sudah beliau sampaikan seperti itu. Yang akan ke depan Ibu laksanakan ya, sehingga mungkin perlu latihan terus ya Bu ya. Iya. Secara konsisten, jadi setidaknya setiap kali proses coaching itu bisa berjalan sesuai dengan alur tirta yang Ibu harapkan ya. Terima kasih Ibu nih sudah melaksanakan coaching hari ini. Jadi semua ke depannya proses coaching ini bisa dilaksanakan lebih bagus lagi dengan proses berlatih. Saya harapkan kita menjadi lebih sempurna dalam melaksanakan coaching dalam supervisi akademik. Oke Bu, Terima kasih. Baiklah, tadi kami sudah melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran sehingga bisa memperbaiki proses coaching kami ke depannya. Baiklah, kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.